Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Hafizah Kansaratuliu, Saya Hafiza Putri Darmawan. Saya Kesya Kirania Putri. Nama saya Nadina Sitara Nasti. Saya Kania Charson. Saya Ragil Limamurijal. Kami akan menjelaskan mengenai pengembangan ekonomi maritim Indonesia baik sebelum maupun setelah penjajahan. Mungkin sebagian dari kita masih banyak yang bingung. Apa sih itu negara maritim? Negara maritim adalah julukan untuk suatu negara atau wilayah yang memiliki garis pantai yang panjang serta kawasan perairan yang lebih luas daripada kawasan daratan. Indonesia secara geografis adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di titik persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Indonesia juga menjadi urutan kedua setelah Kanada yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu kurang lebih 81.000 km. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Ekonomi maritim atau disebut dengan maritime economy adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sejarah ekonomi maritim di Indonesia mulai dari masa sebelum penjajahan. Salah satu kerajaan maritim terbesar adalah Kerajaan Sriwijaya yang memperdagangkan kamper, cendana, dan gaharu. Sriwijaya juga pernah mengirimkan utusan untuk mendirikan perwakilan dagang di daerah Cuanzhou, Fujian, Tiongkok, Cina. Pada masa penjajahan, Belanda melalui VOC menguasai Indonesia termasuk perairannya. Masa kemerdekaan, Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan yang terjadi pada masa Presiden Soekarno. Presiden Joko Widodo meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai Doktrin Jokowi atau World Maritime Fulcrum pada KTT Asia Timur yang berlangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar. Pengembangan kegiatan ekonomi maritim diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang ada. Secara garis besar, potensi ekonomi maritim dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya yang dapat diperbaharui, renewable resource, seperti sumber daya perikanan beserta ekosistem laut. Yang kedua, sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, non-renewable, seperti sumber daya minyak, gas, dan berbagai jenis mineral lainnya. Yang ketiga, jasa kelautan untuk pembangunan nasional, seperti transportasi laut, pariwisata bahari, dan industri kelautan atau maritim. Contoh ekonomi maritim, diantaranya industri produksi atau pembuatan kapal, jasa penyeberangan kapal antar negara atau pulau, tol laut sebagai sarana pengangkutan logistik kelautan, dan terakhir seluruh kegiatan perekonomian di pelabuhan. 5 pilar utama pembangunan dalam sektor industri maritim di Indonesia yaitu: pertama, membangun kembali budaya maritim yang ada di Indonesia. 2. Menjaga serta mengelola sumber daya laut. 3. Memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan juga konektivitas maritim. 4. Membangun diplomasi maritim. Kelima, kewajiban dalam membangun kekuatan dan pertahanan maritim. Pembangunan ekonomi maritim diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat lainnya yang berskala kecil. Ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. 3 sektor ekonomi maritim Indonesia yaitu: 1. Sektor pelayaran, 2. Sektor perikanan, dan 3. Sektor pariwisata bahari. Upaya pengembangan ekonomi maritim yang diterapkan di Indonesia. 1. Perubahan basis pembangunan nasional. Contoh nyata dari hal ini adalah pembangunan Pelabuhan Patimban pada tahun 2020 di Kabupaten Subang. 2.
memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Dengan dibangunnya terminal barang yang dilengkapi dengan dermaga, gudang, dan peralatan bongkar muat, maka aktivitas di pelabuhan akan semakin bisa ditingkatkan. 3. Regulasi yang sesuai dengan semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh nyata dari regulasi tersebut adalah 4 hak lintas di perairan Indonesia, yaitu hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas alki, alur laut kepulauan Indonesia, dan hak akses komunikasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan dari materi kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.